والإسلام ديني ومحمدا رسول الله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sang kami cintai, kami muliakan para Recording in progress. Allah. Dimanapun Anda berada, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah kita bisa istiqomah bersama-sama belajar. Yang saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-110. Hikmah yang ke-110. Bunyinya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Bisa ditampakkan dan disembunyikan. Kesempurnaannya adalah di saat bisa memilih waktu yang tepat untuk menampakkan atau menyembunyikannya. Nikmat Allah banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kita diajarkan, dianjurkan untuk bisa mensyukuri nikmat. Diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Yang tidak bisa mensyukuri nikmat, sangat mungkin nikmat akan dicabut oleh Allah seperti yang pernah Allah sebutkan. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan kepada kalian. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ingkar akan nikmat, maka hukumannya akan sangat pedih. Hukuman dari Allah sangat pedih bagi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nah, mensyukur nikmat bermacam-macam cara. Tapi yang harus kita sadari bahwa nikmat adalah di dalam hati. Bukan apa yang Allah berikan kepada kita yang ada di kiri kanan kita. Kalau tidak disadari oleh hati, tidak akan menjadi sebuah nikmat. Misalnya orang diberi kekayaan oleh Allah, tapi tidak disadari dengan hatinya, itu akan menjadi petaka, bukan menjadi nikmat lagi. Allah memberikan kepadanya tahta, tapi tidak disadari dengan hati kalau itu nikmat, maka dia tidak akan bisa mensyukuri, maka tahta akan menjadi petaka. Maka apapun yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, harus disadari oleh hatinya, bahwa itu nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Kekayaan akan ditanya oleh Allah. Untuk apa kekayaan? Jabatan yang begitu singkat. Tapi kalau seorang hamba menyadari bahwa Allah memberikan kepadanya harta, Allah memberikan kepadanya tahta, dan dia yakin, tahu kalau itu nikmat dari Allah, maka dia berpikir untuk mensyukuri. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk yang Allah ridhai. Maka muncullah orang-orang kaya yang senang berderma, berbuat baik untuk kemaslahatan umat. Muncul orang-orang yang punya jabatan tapi hidupnya hanya untuk Allah karena tahu jabatan di dunia akan berakhir, tapi dia tidak ingin punya jabatan berakhir di akhirat nanti. Dan ini ada orang-orang yang punya kesadaran. Tapi kalau orang terlena, dia punya jabatan hanya singkat, akan tapi ternyata dia tidak menyadari kalau itu adalah nikmat dari Allah. Tapi jabatan ini karena tidak disyukuri, maka digunakan untuk melanggar Allah, bermaksiat, berbuat zalim dan seterusnya, maka ketahuilah jabatan yang seharusnya menjadi sebab dia berjaya di akhirat, menjadi dia sengsara. Nah, nikmat-nikmat itu banyak tadi. Ada kekayaan, ada tahta, ada anak, ada ilmu dan sebagainya. Tapi kuncinya di dalam hati. Jadi gini kaidahnya ya. Nikmat Allah itu harus kita syukuri. Dan untuk kita bisa mensyukuri, kita harus menyadari kalau itu nikmat. Untuk menyadari itu nikmat, kita harus merenung. Maka dasarnya kita merenungi nikmat Allah. Sehingga kita bisa menyadari lalu kita mensyukuri. Dan renungan ini adalah berangkat dari kesadaran hati. Orang merenung, ngapain merenung? Saya merenung ini nikmat Allah. Sehingga pada akhirnya dia menyadari dengan hatinya. Oh, melihat dengan hatinya, bukan dengan matanya. Sehingga kami sampaikan,
Kebahagiaan, kenikmatan yang sesungguhnya adalah di hati. Di hati. Ingat, siapapun yang diberi Allah karunia sebanyak apapun, kalau tidak melihat dengan hatinya, dia adalah terlena, terlupa. Dia akan terjerumus, hanya melihat dengan matanya. Melihat dengan syahwatnya, dengan hati. Baik. Kemudian cara bersyukur kan. Kita dianjarkan fahadits untuk membicarakan nikmat. Lah ini kita bicara tentang nikmat. Ingat, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu kadang harus ditampakkan sebagai tanda syukur kita, kadang harus disembunyikan untuk sebuah kepentingan. Tidak semua nikmat kalau kita tampakkan jadi baik. Mohon maaf, mungkin menjadikan orang lain menjadi tersakiti hatinya. Atau mengundang kedengkian pada orang lain. Nah ini kita harus waspada. Makanya kapan kita menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf, semoga Allah mengampuni semua dan dan semoga yang orang tuanya sudah tidak ada, diangkat derajatnya, dimuliakan Allah. Jujur kadang di saat kita memeluk anak kita, lalu kita mencium anak kita, kami tidak sadar bahwasanya di situ mungkin ada anak yatim yang melihat. Padahal saya harus punya kewajiban, saya memeluknya. Cuman karena saya tidak berpikir panjang, bahwasanya ada anak yatim yang tidak pernah dipeluk oleh ayahandanya. Ya kan? Berarti kita memeluk sendiri harus tahu waktunya. Menampakkan kemesraan, iya. Tapi kalau tidak menjadikan orang lain menjadi sedih hatinya. Tapi saya harus meluk anak saya, oke. Kalau begitu ya, setelah engkau meluk anakmu sendiri, peluklah anak yatim. Suatu ketika ada baginda Nabi melihat seorang anak menangis. Kenapa kau menangis? Aku melihat itu anak-anak pada bermain tadi diantarkan ayahnya, diberi mainan oleh ayahnya. Terus, aku tidak ada yang nganterin, aku tidak ada yang beri mainan. Kenapa? Ayahku mati di medan laga. Nabi seorang ayah yang hebat berkata, seorang Nabi mengatakan, apakah kau tidak senang jika Fatimah saudarimu dan aku adalah ayahmu? Nah, maksudnya apa? Ada kegembiraan yang dilihat, yang ditampakkan kadang menyakiti orang. Bukan berarti kita tidak boleh menampakkan, akan tapi berpikirlah mungkin ada orang tersakiti di saat kita menampakkan kenikmatan kita. Lalu bagaimana agar mereka tidak tersakiti? Anda naik mobil mewah, ya kan? Mungkin kita memang menyenangkan keluarga, sah. Agar tapi waktu Anda melewati rumah itu, apakah Anda berpikir berapa banyak orang yang lagi nyuapin anaknya, kemudian dia harus menutupi dengan kerudungnya, buburnya, karena mobil kita terlalu cepat? Ayo, kita ingin nampakkan nikmat. Tapi kalau jadikan orang menjadi sakit hati, sedih, dan sebagainya, juga salah. Nah, maksudnya di sini yang kami sampaikan, ada saat untuk menampakkan, ada saat untuk menyembunyikan. Jadi kalau kita belum bisa menampakkan, lalu ada orang terluka, lalu kita bisa menambal, menutupinya, jangan tampakkan itu. Ingat, kalau Anda jika menampakkan nikmat tersebut, lalu menjadikan orang lain menjadi sakit hatinya, sedih hatinya, lalu Anda tidak bisa menutupi, tidak bisa menambalnya, tidak bisa membalutnya, maka jangan tampakkan dulu itu nikmat. Karena banyak orang bersedih nanti. Sebuah sekolah saja, sebuah contoh ini, kebetulan tadi bicara sekolahan. Di sebuah sekolahan, kadang kita harus ada cara jajan yang benar. Di pesantren kita larang supaya tidak jadi kesenjangan. Jadi kalau bisa ada keseragaman dan sebagainya. Coba bayang, ada orang yang tidak pernah punya perasaan. Makan coklat, lablep. Temennya ngelihat. Dia ngiler, mau beli nggak bisa. Coba ya. Ini karena nggak hidup rasanya. Mestinya kalau memang coklatnya sedikit, jangan makan depan orang. Tapi mungkin karena dia memang sukanya gitu orang. Nak, makan apel di luar biar kelihatan sama tetangga. Menampakkan nikmat. Jadi sebetulnya bukan kita tidak boleh menampakkan nikmat. Di saat kita menampakkan nikmat, kita harus sadar bahwa mungkin orang sedih dengan nikmat tersebut. Lalu apa tugas kita? Jadikan mereka tidak sedih. Peluk anak Anda di depan orang sebanyak-banyaknya. Akan tapi Anda harus bisa memeluk anak yatim sebanyak-banyaknya. Anda boleh naik mobil mewah, akan tapi Anda pun harus bisa menjadikan orang lain senang. Ya kan? Mungkin kita bantu dan sebagainya, memberikan bantuan dan sebagainya. Bab zakat kan juga demikian. Orang tampak kekayaannya. Tapi ternyata zakat itu sendiri sebabnya wajib.
Kalau sudah, makanya zakat sendiri kan yang paling bagus dibagikan pada tetangga yang dia kena debu mobil kita, suara deru mesin pabrik kita, dan seterusnya. Karena dia merasakan kena limbah dan sebagainya. Tugasnya apa? Menambal hatinya. Karena mau tidak mau nikmat itu tampak. Kalau nikmat tidak kita tampakkan, tidak ada tersakiti. Sehingga pamer itu sendiri juga menjadi satu masalah dalam hidup kita. Orang pamer kekayaan. Padahal kadang-kadang ngutang, dia nggak punya duit. Mobilnya mobil rental. Mobilnya mobil kredit, nggak selesai, cuma gaya. Nah, menampakkan nikmat itu kadang lebih banyak bohongnya. Sehingga kami sampaikan di sini tadi ada dalam hikmah itu adalah ada saat menampakkan. Dan itu adalah nikmat sesungguhnya. Allah berikan karunia kepada kita mobil, rumah, dan sebagainya. Nikmati itu semuanya. Nikmati rumah yang Allah berikan kepadamu, rumah megah, mobil mewah, dengan melakukan ibadah di dalamnya. Mobil saya gunakan untuk pengajian dan sebagainya. Akan tapi lalu bagaimana di saat ada orang melihat lalu ada kedengkian, ada kebencian? Selalu ada itu. Namanya manusia, nggak ada semuanya. Tidak ada manusia yang dicintai oleh semua manusia. Baginda Nabi saja ada yang membenci kok. Akan tapi paling tidak, kita punya semangat untuk membalut hati mereka yang tersakiti. Yang terlukai. Punya perasaan kita ini. Nah, ini kita harus membiasakan dengan cara hidup yang semacam itu. Hati baginda Nabi Raufur Rahim yang penuh kasih. Kadang orang menampakkan gebiar itu hanya untuk action saja. Padahal dia sendiri dalam keadaan tersiksa, menjadikan orang cemburu, kemudian menjadikan orang dengki, giri, dan sebagainya. Tapi kalau dibangun dalam Islam, itu memang ngiri itu dipangkas. Artinya jangan Anda membuat orang lain iri, dan Anda jangan mengiri. Jangan Anda buat orang lain iri. Kemegahan, kemewahan, foya-foya, senang, dan sebagainya. Kita perlu berhati-hati, wahai hamba Allah. Dimanapun Anda berada, Anda ingin menikmati karunia dari Allah. Tapi, Anda pun harus waspada. Apakah di saat Anda menikmati hal tersebut, menjadikan orang sakit atau tidak. Nah, kalau ternyata dalam kesadaran Anda ada orang yang tersakiti dengan kenikmatan yang Anda nikmati, maka bergegaslah Anda untuk berbagi. Berbagi itu adalah untuk menambal, untuk membalut luka hati itu. Baik, inilah. Jadi, pandai-pandailah Anda kalau ingin menampakkan nikmat, pandailah Anda menampakkan nikmat dengan kesadaran. Kalau belum pandai, sembunyikan nikmat tersebut. Akan tapi bersyukur tetap. Orang diberi Allah kekayaan. Banyak bersedekah, berbagi, dan seterusnya. Itu mensyukuri. Akan tapi di saat nikmat itu sudah tampak, ingat. Berpikirlah jika di sana ada orang yang sakit hatinya oleh kenikmatan yang kita tampakkan. Nah, kalau orang cara hidupnya begini, mana mungkin ada orang yang kaya pelit, ya? Orang kaya pelit, atau mungkin yang orang punya tahta sewenang-wenang, atau mungkin kita naik mobil seenaknya sendiri gara-gara mobil kita mewah, kita orang kaya. Kita selalu berhati-hati. Berjalan berhati-hati kita. Menyalakan lampu pun berhati-hati. Bahkan kami selalu ingatkan, kalau masuk gang tidak usah pakai klakson. Mereka juga tahu kok mobilmu berjalan. Kenapa harus pakai klakson? Dan pelan-pelan sedikit, takut ada orang fakir yang nggak punya tempat kecuali menyuapin anakmu di hadapan rumahnya sehingga kena debu mobil kita. Dan apa sih salahnya buka cermin supaya tidak, buka cermin itu menambal hatinya loh ya, membuka cermin kaca mobil. Assalamualaikum Bu, mohon maaf. Loh, apa sih salahnya? Anda sudah menampakkan nikmat loh ya, jangan sakiti orang dengan kesombongan kita. Buka kaca cermin, Assalamualaikum Bu, mohon maaf. Punten, minta maaf, dan sewu. Loh, apa sih susahnya? Dan dipandang manusia lebih istimewa itu akhlak. Anda sudah menampakkan nikmat, tambal balut hati mereka yang bisa jadi mereka sakit. Dan itu akan menjadi jelek hati mereka gara-gara Anda. Maka jika Anda ingin menampakkan nikmat yang Allah karuniakan, Anda harus betul-betul waspada dan hati-hati. Pastikan bahwasanya di sana tidak ada orang yang tersakiti. Dan di saat Anda menduga ada orang tersakiti, maka bergegaslah Anda membalutnya. Itulah orang-orang cerdas. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada saat ini. Hikmah yang ke-110, kebahagiaan yang sesungguhnya ada dalam hati. Bukan action basa-basi. Makanya jangan sampai menganggap setiap orang kaya itu bahagia. Belum tentu. Ada orang kaya itu susah. Berantem terus dalam keluarganya. Bukan setiap yang punya tahta adalah bahagia. Tapi bahagia di dalam hati yang sadar kalau itu nikmat Allah, lalu dia mensyukurinya. Bisa ditampakkan dan bisa disembunyikan.
Dan kesempurnaan nikmat adalah di saat Anda bisa memilih waktu yang tepat untuk menampakkan atau menyembunyikan nikmat tersebut. Hati-hati ya, kapan Anda harus nampakkan nikmat dan kapan harus Anda menyembunyikan nikmat. Itu adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Dan Allah menjauhkan kita dari menyakiti siapapun, baik dengan sengaja atau tidak. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang senang dalam membantu saudara-saudara kita. Dan semoga kita menjadi sebab kebahagiaan orang lain. Dan semoga Allah menjadikan kita sebab orang lain diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama di dunia dalam kebahagiaan dan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.